Selamat Hari Natal, kiranya sukacita Natal ini menyertai kita semua. Hari ini adalah kebaktian minggu terakhir di tahun 2021. Tidak terasa, kita sudah mencapai penghujung tahun ini. Selama setahun ini, kita pasti melalui banyak hal, baik dari yang membuat kita bahagia sampai yang membuat kita sedih. Namun, dari setiap momen ini, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan dan datang kepadanya atas penyertaannya tak berkesudahan. Mari, sebelum ibadah, kita persiapkan hati kita untuk bersaat teduh sejenak. Mari, kita bersaat teduh. Pertolongan ibadah kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, menyertai ibadah kita dari awal hingga pada akhirnya. Amin. Momen Natal adalah momen yang penuh sukacita, dan dari karenanya kita berusaha untuk memeriahkannya. Dari menghias pohon Natal sampai bertukar kado, kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk momen bersejarah ini. Ya, sejarah Tuhan Yesus yang telah lahir ke dunia untuk menebus segala dosa kita. Mari kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan menaikkan pujian, "Hai, mari berhimpun." Mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan Raja surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Oh, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Landasan ibadah pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya 9 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pada masa lampau di Bethlehem, anak Allah telah lahir. Dia yang merupakan raja di atas segala raja, rela menjelma menjadi manusia untuk mengampuni kita semua. Kehadirannya disambut dengan hangat dengan banyak orang. Bahkan malak pun turut bernyanyi menyambutnya. Mari kita bersama-sama menyambut kehadiran Tuhan Yesus dengan menaikkan pujian, dengarlah malak penyanyi. Dengarlah malak menyanyi, mulia bagi Raja, diberi damai atas bumi, anak Allah lahirlah. Sekalian bangsa bersukalah, ikut nyanyian di surga. Yesus anak Allah telah lahir di Bethlehem. Dengarlah malak nyanyi, mulia bagi Sang Raja. Isi surga menyembah Kristus Tuhan yang kekal. Sekarang Yesus telah menjelma, anak jadi manusia. Raja ini beri sentosa, mengampuni yang berdosa. Allah beserta kita, namanya Immanuel. Dengarlah malak nyanyi, mulia bagi Sang Raja. Raja damai yang besar, matahari yang benar, sudah terbit dan memberi terang, serta hidup yang senang. Karena kita ditanggalkan semua kemuliaan, lahir untuk memberi hidup kekal abadi. Dengarlah malak nyanyi, mulia bagi Sang Raja.
mari kita menundukkan kepala kita dan memejamkan mata. Kita akan menggunakan momen ini untuk mengakui segala dosa yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang ke depan-Mu untuk mengakui segala dosa telah kami lakukan. Ampunilah kami Tuhan yang terus melakukan dosa dan kerap kali mengulanginya. Jauhkanlah kami dari segala hal jahat yang bisa membuat kami mengulangi dosa tersebut. Kami yakin dan percaya Engkau pasti dengar doa kami yang kami alaskan. Pada satu nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bagi yang sudah mengakui dosanya, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari kitab Yohanes 3 ayat yang 16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagi yang dosanya sudah diampuni, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang diambil dari kitab Roma 15 ayatnya yang 13, yang berbunyi demikian. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sebagai umat percaya, saya mengajak jemaat sekalian untuk bersikap tegap. Kita akan mengikrarkan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuki doa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini ya Tuhan, di mana kami boleh datang beribadah ya Tuhan. Khususnya untuk hari Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan kami ya Tuhan, untuk bangsa negara kami ya Tuhan, akan menanggulangi COVID-19 ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau boleh ikut campur tangan akan mengatasi virus ini ya Tuhan, supaya kami boleh jauh dari virus yang ada. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan yang akan melakukan, tangan Tuhan yang akan memberikan yang terbaik untuk kami semua ya Tuhan. Kami yakin dan percaya hanya nama Tuhan Yesus yang kami muliakan. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat GKT 3, khususnya Pos PIR ya Tuhan, agar selalu Kau berikan kesehatan dan Kau berkati Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk kerohanian kami, supaya makin hari makin maju dan makin dapat melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau pimpin dan bimbing kami. Amin. Untuk selanjutnya ya Tuhan, kembali kami meminta belas kasihan Tuhan sehubungan dengan kerinduan kami akan kebutuhan tempat ibadah yang permanen. Engkau tahu ya Tuhan, sejak awal perintisan hingga saat kami berdoa ini, kami berpindah satu tempat ke tempat lain, baik itu mengontrak rumah maupun harus meminjam rumah dari jemaat dan sebagainya. Tuhan, saat ini kami merindukan akan adanya rencana pembangunan gereja-Mu. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan untuk segala sesuatu yang akan dipersiapkan oleh panitia pembangunan maupun pihak-pihak yang terkait yang berhubungan dengan pembangunan, bahkan juga perizinan gereja.
Hanya Engkaulah Tuhan tempat bersandar bagi kami. Kami percaya Engkau sendiri akan memberikan waktu yang tepat bagi kami. Di saat kami ada rencana akan melaksanakan pembangunan ini untuk dapat kami realisasikan dalam waktu-waktu yang ke depan. Inilah Tuhan Yesus kerinduan kami. Saya kembalikan ke dalam tangan Tuhan segala rencana pembangunan gereja ini. Terpujilah nama Engkau, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan, inilah seluruh doa kami alaskan pada satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Sugeng. Kepada Bapak Pendeta Sugeng, kami persilakan. Bapa yang baik, kami datang kepadamu, kami bersyukur atas kesempatan hari ini, sehingga Engkau memberikan kesempatan buat hamba-Mu untuk memberitakan firman di gereja GKT 3 Pos PI Araya. Hamba menyerahkan seutuhnya ke dalam tangan-Mu pemberitaan firman pada pagi ini, dan kiranya Allah Roh Kudus hadir melawat kami, melawat rekan-rekan kami di Malang, dan melawat hamba-Mu yang menjadi saluran daripada Engkau. Hamba menyerahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Ya, saudara-saudara, terima kasih atas kesempatan, sehingga saya diberi kesempatan oleh rekan-rekan, khususnya Pendeta Liarman, untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi saya salam saudara, shalom. 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 Oke, berarti suaranya jelas ya. Mari mendasari firman Tuhan kita, sebagaimana yang sudah diberikan kepada saya, kita membaca kitab Matius pasal yang kedua. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 11. Orang-orang Majus dari timur, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintang nur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku datang menyembah dia. Setelah kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara-saudaraku sekalian, tema renungan pagi hari ini adalah yang terbaik. Dengan harapan kita bisa meneladani kasih dan pengorbanan daripada orang-orang Majus ini kepada Tuhan Yesus. Rekan-rekanku sekalian, saya yakin bahwasanya di bulan Desember ini kita sudah sering mendengar khotbah Natal. Termasuk juga perikop yang sudah kita baca ini. Saya yakin saudara-saudara sudah sangat sering membaca, mendengar, dikhotbahkan. Bahkan mungkin tatkala saudara pun diminta
mengkhotbahkan ayat-ayat ini, saya yakin itu bukan sesuatu yang sulit. Tetapi saudara, saya percaya setiap firman diberitakan di jam yang berbeda, oleh hamba Tuhan yang berbeda. Saya percaya Allah Roh Kudus bekerja. Dan Allah Roh Kudus yang luar biasa itu akan berbicara lewat siapapun, lewat hamba-hambanya, untuk memberkati umat yang mendengar. Karena itu saya yakin, sekalipun sudah sekian kali rekan-rekan mendengar khotbah Natal pada bulan ini, tapi saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus, engkau pun tidak akan pernah sia-sia mendengar khotbah pada pagi ini. Saudara-saudaraku sekalian, dalam parikop yang kita baca ini, ada banyak tokoh aktif di dalamnya. Setidaknya ada 3 tokoh aktif. Yang pertama adalah Herodes. Yang kedua adalah imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Dan yang ketiga adalah orang-orang Majus. Sesuai dengan tema kita tidak membahas ketiga tokoh aktif ini. Tetapi kita hanya akan membahas satu tokoh saja, yaitu orang-orang Majus. Saudara-saudaraku, berbicara tentang orang-orang Majus dari timur ini, sebenarnya siapakah mereka? Berapa jumlah mereka? Siapa nama-nama mereka? Dari mana asal mereka? Saudara-saudara, mengenai siapa mereka, Alkitab tidak jelas memberitakan. Tidak terang benderang memberitakan. Mengenai nama-nama mereka pun, Alkitab tidak mengatakan akan hal itu. Mengenai asal-usul mereka, dari mana mereka berasal, juga sama. Kalaupun ada penjelasan-penjelasan yang muncul, itu sifatnya sebuah penafsiran. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa mereka adalah orang-orang yang menguasai ilmu perbintangan. Mereka adalah orang-orang yang sangat paham tentang benda-benda langit. Karena mereka tergolong orang-orang yang menguasai astronomi dan juga astrologi. Astrologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang pergerakan benda-benda langit. Yang mana lewat pergerakan-pergerakan itu ada hubungan dengan manusia yang hidup. Dan biasanya pendekatan yang mereka pergunakan tidak memakai metode ilmiah. Ini astrologi. Sedangkan astronomi mirip. Ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit. Namun pendekatannya adalah memakai pendekatan ilmiah. Dan yang biasa digunakan adalah pendekatan matematika dan pendekatan fisika. Sekali lagi, sekalipun ada banyak penjelasan tentang orang-orang Majus ini sifatnya penafsiran, tetapi untuk yang satu ini saya percaya mereka menguasai kedua bidang ini. Kedua, saudara-saudara, mereka adalah orang-orang yang cerdas. Mereka adalah orang-orang yang pintar. Mereka adalah orang-orang, boleh dibilang, kaum cendekiawan. Dan lebih daripada itu, mereka adalah orang-orang yang kaya. Saudara-saudara, dan luar biasanya adalah Tuhan. Tuhan dengan segala kehebatannya memakai kelebihan mereka, yaitu ilmu perbintangan yang mereka kuasai, untuk menyatakan kehendak dan pimpinan Tuhan. Itu yang saya lihat dari perikop ini. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang orang Majus ini lakukan dalam bagian ini, saudara? Ada dua hal yang mereka lakukan. Yang pertama adalah mereka adalah orang-orang yang taat. Taat terhadap pimpinan Tuhan kepada mereka. Ketaatan mereka itu bisa kita lihat bagaimana tatkala Tuhan menuntun mereka lewat bintang
yang pertama-tama muncul. Dan dari bintang yang nampak itu, mereka tahu ada raja besar yang lahir. Ada seorang hebat yang lahir. Dan setelah mereka melihat bintang itu nampak, maka mereka pergi mencari di mana raja besar itu yang akan dilahirkan. Mereka taat terhadap tanda ini. Yang kedua, saudara, yang saya lihat dari ketaatan mereka dari firman Tuhan ini adalah mereka taat terhadap apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Lewat imam-imam, lewat ahli-ahli Taurat yang memberitahukan bagaimana Mesias akan dilahirkan. Sekalipun mereka bukan orang Yahudi, tapi mereka percaya kepada apa yang disampaikan oleh imam-imam dan ahli-ahli Taurat itu. Bahwa di Betlehemlah raja besar itu akan dilahirkan. Yang ketiga, saudara, selain mereka taat terhadap firman Tuhan, mereka juga adalah orang-orang yang taat terhadap petunjuk bintang itu lagi, tatkala bintang itu muncul kembali. Dan pada akhirnya kita tahu ketaatan mereka membawa mereka kepada bayi Yesus, di mana bayi Yesus dilahirkan. Yang keempat, saudara, saya melihat bahwasanya mereka taat terhadap petunjuk Tuhan yang waktu itu disampaikan Tuhan lewat sebuah mimpi. Dari mimpi yang mereka dapatkan, mereka diharapkan agar tidak kembali kepada Herodes, tetapi lewat jalan lain. Dan itulah yang mereka lakukan. Singkat kata, saudaraku, orang-orang Majus adalah orang-orang yang taat. Taat terhadap tanda dari bintang. Taat terhadap firman Tuhan. Sekalipun itu siapapun yang menyampaikannya. Ketiga, taat tatkala bintang itu muncul lagi. Dan keempat, tatkala taat terhadap petunjuk Tuhan atas mimpi yang diberikan kepada mereka. Yang kedua, saudara, apa yang mereka lakukan? Dari bagian ini saya melihat mereka telah memberikan sebuah pengorbanan. Mereka telah berkorban. Dan pengorbanan itu bisa kita lihat ada 4 hal. Alkitab mengatakan bahwa para Majus ini dari timur, yang berarti jauh dari Bethlehem. Mereka mau tinggalkan kampung halamannya. Mereka mau jalan yang sebegitu jauh untuk mencari bayi Yesus. Mereka rela korbankan waktu, korbankan tenaga untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Luar biasa, saudara-saudara. Ini yang pertama. Sebuah perjalanan yang jauh. Perjalanan yang bisa melelahkan. Yang kedua, saya melihat bahwa mereka adalah sudah berkorban, rela berkorban. Karena mereka adalah orang-orang yang siap menghadapi segala resiko, segala tantangan yang mungkin mereka hadapi di jalan yang sedang mereka tempuh. Dan benar bukan? Bukankah mencari bayi Yesus itu tidak mudah? Karena mereka bukan orang Yahudi. Mereka bukan imam-imam. Mereka bukan ahli-ahli Taurat. Hanya berbekal dengan petunjuk bintang. Mereka mencoba mencarinya. Tetapi kita tahu rintangan-rintangan apapun tidak membuat mereka lemah. Tidak membuat mereka mundur. Mereka terus maju sekalipun berbagai kesulitan menimpa mereka. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, saya melihat pengorbanan yang mereka berikan adalah bagaimana tatkala para Majus ini ketemu dengan bayi Yesus. Apa yang mereka lakukan? Mereka sujud. Alkitab katakan mereka sujud sambil menyembah Dia. Saudara-saudara,
Ini bukan hal yang biasa. Ini luar biasa, saudaraku. Kenapa? Karena siapa yang membuat mereka mau sujud itu? Siapa yang membuat mereka mau menyembah Dia itu? Siapa? Yang di depan mereka hanyalah seorang bayi. Bayi yang kecil. Seorang bayi. Bukan orang dewasa. Bukan orang yang sudah lanjut usia. Tapi seorang bayi. Mereka mau sujud di hadapan seorang bayi. Dan mereka mau menyembah bayi itu. Yang kedua, saudara, tempatnya di situ bukanlah di sebuah rumah sakit, bukan di sebuah istana yang megah, tapi tempat bayi itu diletakkan itu di sebuah rumah. Rumah yang sederhana. Tetapi ini tidak mempengaruhi para Majus untuk sujud dan menyembah. Yang ketiga, saudara-saudara, bayi ini lahir dari keluarga. Bukan keluarga yang kaya seperti mereka. Bukan dari keluarga kaum cendekiawan seperti mereka. Karena Yusuf adalah seorang tukang kayu. Bukan lahir dari seorang yang kaya raya. Karena kita tahu, waktu Yesus dibawa ke bait Allah, yang dibawa bukan domba atau kambing, tetapi sepasang burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati yang merupakan orang-orang yang miskin. Bukan kaum bangsawan. Tetapi para Majus tidak memperhatikan, tidak mempedulikan itu. Para Majus menyembah bayi Yesus. Sujud di depan bayi Yesus. Ini adalah pengorbanan yang luar biasa, saudara. Yang ketiga, mereka tidak hanya sujud menyembah kepada bayi Yesus, tapi mereka kemudian membuka hartanya, terus mempersembahkan benda-benda istimewa, barang-barang istimewa, yaitu emas, kemenyan, dan mur, terhadap 3 bentuk persembahan ini. Ada banyak penafsiran. Dan karena itu ada banyak orang yang memperkirakan jumlah mereka 3. Itu bisa dilihat dari jumlah persembahan mereka. Tapi saya tetap berpegang itu sifatnya penafsiran. Ada juga yang menafsirkan bahwasanya 3 benda ini kenapa yang dipersembahkan? Karena ini memiliki sebuah arti atau sebuah lambang. Emas itu diberikan kepada seorang raja. Kemenyan itu diberikan kepada seorang imam agung. Dan mur itu diberikan sebagai tanda kematian. Tetapi saya tetap memegang bahwa ini hanyalah sebuah penafsiran. Tetapi saudara-saudara, satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Apapun kebenaran di balik 3 jenis persembahan ini, 3 bentuk persembahan ini adalah hal yang terbaik. Ini adalah yang terbaik yang dimiliki oleh orang-orang Majus. Sebagai orang-orang yang kaya, ini yang terbaik. Dan orang-orang Majus telah memberikan yang terbaik ini kepada Yesus. Inilah kisah yang luar biasa, saudara. Sehingga kalau pada hari ini kita menjadikan perikop ini sebagai landasan bagi kita untuk berpikir secara jernih. Bagaimana kita mencoba untuk mengenang kasih Tuhan. Itu tentu sangat tepat dan tidak salah, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku sekalian, kalau orang Majus saja, yang notabene bukan orang Yahudi, yang notabene belum mengenal kasih Tuhan, belum melihat bagaimana Allah yang jadi manusia itu kemudian
menderita, kemudian mati bagi manusia, tetapi telah mampu memberikan yang terbaik. Apalagi saya dan saudara. Saya dan saudara tidak hanya melihat bayi itu, tetapi saya dan saudara menikmati bagaimana bayi itu yang adalah Allah yang menjadi manusia, rela ditangkap, rela disiksa, rela disalibkan. Dan pada saat disalibkan, Yesus berkata, "Tetelestai, sudah kubayar lunas." Hutang siapa yang Yesus bayar? Itu adalah hutang kita, tanggungan kita, hukuman atas dosa kita yang Yesus tanggung. Yesus pikul di kayu salib. Dan setiap yang percaya kepada Yesus menerima pengampunan ini. Kita tahu Yesus mati dan dikuburkan. 3 hari kemudian bangkit. 40 hari kemudian naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Dan dia pun berjanji akan datang kembali untuk menjemput kita, supaya di mana Tuhan Yesus berada, kita pun berada. Ini ditulis di kitab Yohanes pasal 14. Ini kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudaraku sekalian, belum lagi hal-hal lain yang bisa kita rasakan, bisa kita nikmati sejak kita percaya kepada Yesus sampai hari ini. Berapa banyak persoalan demi persoalan yang tidak ringan, tetapi kita dimampukan Tuhan melewati persoalan-persoalan itu. Berapa banyak kerikil-kerikil, bahkan kerikil-kerikil tajam, bahkan batu-batu besar yang menghadang langkah kehidupan kita. Tapi bukankah itu semua bisa kita lewati, saudara? Berapa banyak kali selama ini kita menangis, kita mencucurkan air mata kita, karena kondisi yang begitu menyesakkan kita. Dan mungkin di saat-saat seperti itu, pernah terbersih dalam pikiran kita untuk berhenti, untuk menyerah. Tetapi bukankah kita terus maju, saudara? Kita terus maju. Berapa banyak kali ada orang-orang lain yang mengecewakan kita. Kita dianggap salah. Padahal belum tentu kita salah. Atau bahkan kita berani katakan kita tidak salah. Tapi kita telah dianggap salah. Tetapi kita pun mampu menghadapi kondisi yang pahit itu, saudara. Termasuk dalam pelayanan yang kita jalani, saudaraku. Berapa banyak kesulitan-kesulitan yang kita alami di dalam pelayanan kita mengiring Tuhan. Tetapi bukankah semuanya itu bisa kita lewati? Dan saya tidak akan berbicara panjang lebar akan hal ini. Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa membuat kita kuat? Apakah karena kita kuat? Apakah karena kita hebat? Saudara-saudaraku, saya secara pribadi katakan, kalau saya bisa kuat sampai hari ini, mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Kalau saya bisa ada sebagaimana hari ini, itu karena anugerah Tuhan Yesus buat saya. Saya hanyalah seonggok tanah liat. Saya hanyalah seonggok sampah. Dan Tuhan mau pungut sampah itu. Tuhan mau daur ulang sampah itu. Dan dia jadikan benda berharga untuk menjadi alat di tangannya. Mengapa ini Tuhan izinkan terjadi dalam diri saya?
Saya tahu itu anugerah Tuhan buat saya. Saudara-saudara, asal saya tidak jauh dari tempat saudara tinggal. Saya asli orang Jawa Timur. Saya asli putra Blitar. Saya asli anak yang lahir dan dibesarkan di sebuah desa di lereng Gunung Kawi. Saya ada sebagaimana hari ini karena anugerah Tuhan yang sudah saya alami. Dan saya percaya bukan hanya saya yang mengalami anugerah Tuhan ini, tetapi saudara-saudaraku juga mengalami anugerah Tuhan ini. Bahkan anugerah Tuhan dalam dirimu mungkin lebih besar daripada yang saya rasakan. Mungkin. Bagaimana Tuhan mengasihimu? Bagaimana Tuhan Yesus menguatkanmu? Bagaimana Tuhan mendampingi hidupmu? Sehingga engkau sampai hari ini. Pertanyaannya, saudaraku sekalian, kalau kita sudah merasakan semuanya itu, kita sudah mengalami semuanya itu, bagaimana sekarang cinta kita kepada Tuhan? Bagaimana kasih kita kepada Tuhan? Kalau orang maju saja mampu menunjukkan kasihnya kepada Tuhan, mampu berkorban bagi Tuhan Yesus, apalagi kita, saudara. Saudara-saudaraku, ada dua hal yang harus kita renungkan secara pribadi. Bagaimana kualitas kasih kita kepada Tuhan hari ini? Kita orang-orang yang sudah mengalami kasihnya Tuhan. Firman Tuhan mengajak kita untuk tidak boleh kalah dengan orang Majus. Minimal sama dengan mereka. Tetapi seharusnya dengan kasih yang sudah jauh lebih besar kita alami, kita harusnya lebih daripada mereka. Pertanyaannya, kasih yang kita miliki saat ini kepada Tuhan Yesus itu seperti apa, saudara? Dari cerita-cerita di Alkitab, dari tokoh-tokoh di Alkitab, khususnya di kitab Perjanjian Baru, kita melihat ada banyak kasih yang ditampilkan oleh pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Yang pertama, apakah kasih kita kepada Tuhan Yesus itu pura-pura? Contoh Yudas. Yudas dekat dengan Tuhan Yesus. Yudas mengasihi Tuhan Yesus. Tetapi itu hanyalah pura-pura. Yang kedua, apakah kasih kita kepada Tuhan Yesus itu adalah kasih yang egois? Kasih yang sebenarnya hanya untuk diri kita sendiri, bukan untuk Tuhan. Sebenarnya kita mengasihi diri kita, bukan mengasihi Tuhan. Nah, sudah di Alkitab banyak. Orang yang sakit disembuhkan, nggak pernah datang kembali. Contoh 10 orang kusta, hanya satu yang datang, mengucapkan terima kasih. Ngomong sia-sia sama Tuhan Yesus. Tapi yang lain kemana? Atau jangan-jangan kasih kita seperti itu. Kita datang ke gereja, kita percaya Tuhan, hanya supaya Tuhan memberi tubuh sehat. Hanya supaya Tuhan memberkati usaha kita. Hanya supaya Tuhan memberkati keluarga kita. Hanya supaya Tuhan menjaga hidup kita. Hanya supaya Tuhan menyembuhkan penyakit kita. Hanya supaya Tuhan memberi umur panjang kepada kita. Yang sebenarnya orientasi kita adalah bukan Tuhan. Tetapi orientasi kita adalah diri kita sendiri. Dan kita ingin Tuhan lakukan ini itu buat kita. Pertanyaannya, itukah kasih kita kepada Tuhan? Sementara Tuhan Yesus sudah mati buat saya dan buat saudara. Ketiga, saudaraku, bagaimana kualitas kasih kita? Apakah kasih kita kepada Tuhan, pengorbanan kita kepada Tuhan, itu hanya sekedar kewajiban? Sekedar kewajiban. Contoh, kita berdoa. Karena itu hanya sekedar kewajiban kita, orang Kristen harus berdoa. Contoh, kita beribadah. Seperti sekarang ini katakanlah, karena kewajiban kita harus beribadah.
Contoh, kita memberi persembahan. Itu kita lakukan karena hanya sekedar kewajiban. Contoh, kita melayani. Itu kita lakukan karena hanya sekedar kewajiban. Atau kita lakukan apapun yang sebenarnya itu hanya sekedar kewajiban. Apakah ini kasih kita? Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan lewat renungan firman Tuhan hari ini mengubahkan mindset kita, mengubahkan pola pikir kita, bahwa kasih kita kepada Tuhan Yesus tidak boleh pura-pura, tidak boleh egois, tidak boleh sekedar karena kewajiban, tetapi melebihi dari yang namanya kewajiban. Melebihi dari yang namanya kewajiban. Kita lakukan, kita korbankan sesuatu untuk Tuhan, baik waktu, tenaga, harta, apapun untuk Tuhan, bukan hanya karena kewajiban, tapi kita lakukan dengan penuh syukur, kita lakukan dengan penuh sukacita, sebagai bentuk pengabdian kita kepada Tuhan, yang sudah dulu, saya pakai bahasa ini, mengabdi buat kita. Berkorban buat kita, mati buat kita. Saudara-saudara, kiranya kasih kita kepada Tuhan itu mampu membuat kita berkorban, mampu membuat kita memberi, sekalipun dari kekurangan kita. Di Alkitab ada kisah-kisah hebat. Orang-orang yang mampu memberi, bukan dari kelebihan mereka, tetapi dari kekurangan mereka. Ini tidak hanya bicara soal materi, tidak hanya bicara soal uang, termasuk kekurangan yang kita sadari dalam diri kita. Dan tatkala kita bicara soal kekurangan, sesuatu yang kurang, yang minus dalam diri kita, bukankah kita dapati itu, saudara? Dan jangan takut, Tuhan Yesus tidak mencari orang yang hebat. Tuhan tidak mencari orang yang plus, plus, dan plus. Bisa jadi Tuhan cari orang yang kurang. Seperti saya dan saudara. Tetapi yang sungguh-sungguh mau memberikan dirinya dengan segala kekurangannya untuk Tuhan. Mudah-mudahan ini yang akan terus memotivasi kita. Memberi, berkorban, termasuk dari segala kekurangan kita. Saudaraku, yang berikutnya, kiranya kasih kita kepada Tuhan mampu membawa diri kita untuk sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, untuk memberi hidup kita kepada Tuhan. Dan inilah persembahan yang terbaik. Yang terbaik dalam diri kita, yang Tuhan inginkan itu kita berikan kepada Tuhan, yang Tuhan inginkan itu kita persembahkan kepada Tuhan, itu adalah hidup kita. Saudara-saudara, kita sadar betul hidup kita adalah milik Tuhan. Sejak kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka sejak detik itu juga hidup kita ini adalah miliknya Tuhan 100%. Dan tidak ada pilihan lain yang lebih tepat kecuali memberikan hidup kita ini, mempersembahkan hidup kita ini kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Memberi hidup kepada Tuhan bukan berarti membawa diri kita secara fisik ke gereja. Memberi hidup kepada Tuhan berarti menyerahkan totalitas hidup agar Tuhan pakai menjadi alat kepanjangan tangannya. Termasuk di situasi, kondisi hari-hari ini, saudara. Di tengah pandemi yang masih belum berakhir, ada banyak orang mengalami ketakutan, kecemasan, termasuk kemungkinan munculnya gelombang ketiga. Ada banyak orang yang sedang dalam kondisi gundah gulana.
Dengan cara apa kita akan tolong mereka? Tidak ada cara lain yang jauh lebih baik kecuali kita membawa mereka percaya kepada Yesus. Saudaraku, sebagai kesaksian sedikit. Kemarin sore sekitar jam 4, saya dan istri saya berjumpa dengan seorang wanita umur 30-an tahun. Seorang wanita yang menurut kami cantik. Seorang wanita yang kaya raya karena dia berprofesi sebagai seorang model. Dan dia punya seorang suami yang memiliki sebuah smelter. Smelter itu tempat peleburan biji timah. Jadi kalau di Bangka atau Belitung, kalau orang itu punya smelter, punya peleburan biji timah, itu bukan orang miskin, itu orang kaya. Apalagi kalau smelternya itu ada beberapa tempat. Nah, suaminya masih muda, sudah punya smelter di beberapa tempat. Singkat kata, wanita muda ini punya suami, punya anak, harta banyak, nama terkenal, tetapi apa yang terjadi, saudara? Hatinya kosong, hatinya hampa. Tiap hari dia dirundung kesedihan, dirundung ketakutan akan datangnya kematian. Tetapi dalam dirinya dia katakan belum siap untuk mati, sebab dia tidak tahu kemana setelah dia meninggal nanti. Hari-hari orangnya akhirnya stres, dia menjadi kurus. Di akhir pembicaraan sambil menangis, saya dan istri saya sampaikan pada orang ini, tidak ada jalan lain bagimu untuk mencari kepuasan hidup, mencari kepuasan sejati, mencari kelegaan sejati, kecuali engkau buka hatimu untuk mengundang Yesus lahir di hatimu dan menjadi Tuhanmu. Saya katakan demikian pada orang. Kemudian setelah sekian menit kemudian kami berpisah. Ini contoh, saudara. Orang-orang yang kelihatannya kaya raya, terkenal, ngetop, tapi mereka dalam kondisi terpuruk, kondisi sulit itu mudah kita jumpai sekarang ini. Apalagi orang-orang yang sudah susah. Badan sakit. Hidupnya penuh kekurangan. Persoalannya banyak. Rumah tangganya bermasalah. Pekerjaannya bermasalah. Siapa yang akan menolong mereka? Siapa yang akan membantu mereka? Bukan orang lain. Kitalah yang sudah mengenal kasih Yesus. Kitalah yang berkomitmen memberi hidup kepada Tuhan untuk membawa mereka datang kepada Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana kita mampu memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Tidak ada cara lain kecuali Yesus yang hari-hari ini kita peringati kelahirannya. Yesus Tuhan itu lahir di hati kita. Yesus lahir di hati kita akan membawa perubahan besar dalam diri kita. Dan perubahan demi perubahan itulah yang mengantarkan kita untuk mampu memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Sebagai akhir dari renungan ini, sebagaimana di depan yang sudah saya katakan, kalau orang maju saja yang belum mengenal, belum mengalami kasih Tuhan Yesus, mampu memberikan yang terbaik yang ada pada mereka, dikorbankan bagi Tuhan. Apalagi kita. Kita yang sudah mengenal, kita yang sudah mengalami kasih Tuhan Yesus, lebih lagi, kita harus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mumpung kesempatan hidup masih ada pada kita. Orang Bangka berkata begini, nginsen sialuko. Nginsen sialuko.
orang hidup itu sekedar numpang lewat. Orang Jawa berkata, urip mung mampir ngombe. Urip mung mampir ngombe. Hidup itu hanya sekedar singgah untuk minum. Hidup yang sementara ini, jangan kita sia-siakan. Kelahiran Tuhan Yesus dalam hati kita, membawa perjumpaan pribadi dengan Tuhan, membawa perjumpaan rohani dengan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Dan perjumpaan itu pasti mengubahkan diri kita. Dan lewat perubahan itulah yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik harusnya mampu kita berikan kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat diri kita, yaitu nyawanya untuk saya, untuk saudara. Kasih Tuhan Yesus yang sudah, yang sedang, dan yang akan terus kita alami memampukan kita melaksanakan firman-Nya. Kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa yang baik. Lewat parikop ini, lewat keteladanan para Majus, sekalipun asal-usul mereka kami tidak tahu secara pasti. Tapi bagaimana keteladanan mereka bisa kami teladani. Mereka orang-orang yang rela berkorban untuk Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan, mampu meneladani kasih mereka. Kuatkan kami Tuhan, mampu meneladani pengorbanan mereka untuk-Mu, bahkan lebih daripada mereka. Karena kami sudah mengalami kasih anugerah-Mu. Ini diri kami Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu di saat-saat ini maupun di hari-hari yang akan datang. Pakai kami Tuhan, agar lewat kami, keluarga kami, teman-teman saudara kami, mengalami anugerah Tuhan, mengenal anugerah Tuhan, dan mereka Engkau selamatkan. Inilah diri kami Tuhan Yesus. Yang terbaik yang ada dalam diri kami, yaitu hidup kami, totalitas keberadaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba bersyukur kepadamu atas kesempatan pagi ini bisa men-sharingkan firman ini. Kiranya Engkau memberkati firman-Mu. Engkau memberkati saudara-saudara hamba-Mu di GKT 3 Malang, Pos PI Araya. Kasih-Mu menyertai mereka. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang disampaikan. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat dan meneguhkan kita semua. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan ini dapat diserahkan kepada bendahara atau ditransfer melalui nomor rekening yang tertera. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian, Hai Dunia Gembiralah. Sambut Raja-Mu di hati. Terima
dunia, elukanlah rajamu penebus. Hai bumi lama penuh Hai dunia, elukanlah rajamu penebus. Hai bumi lama penuh lemah, Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat dikelola dengan baik oleh pengurus agar dapat semakin memuliakan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih, kami telah berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama memperhatikan warta yang akan disampaikan oleh Bu Erni. Pada Bu Erni, kami silakan. Baik, terima kasih, Kristen. Shalom seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh bersama-sama kembali di dalam ibadah online kita. Kami bersyukur. Warta yang pertama, kami atas nama hamba Tuhan, pengurus jemaat, dan seluruh jemaat GKT 3 PPA Raya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sugeng yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Pendeta Sugeng ini adalah Ketua Sinode dari GP Kris, ya. Terima kasih Pak Sugeng untuk pelayanannya. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Sugeng, baik di dalam pelayanan gerejawi maupun secara sinodal. Tuhan memberkati, demikian juga dengan seluruh keluarga daripada Pak Sugeng. Terima kasih Pak Sugeng, Tuhan memberkati. Nah, yang kedua pengumumannya ialah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa tidak lebih dari 5 hari kita akan mengakhiri tahun 2021. Ya, jangan lupa sekolah minggu pun hari ini adalah Sabat yang terakhir bagi mereka. Ya, saya selalu mengingatkan kita harus menjaga apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan ajarkan, dengan salah satu menjaga turunkan kepada setiap generasi. Karena itu mari kita mempersiapkan anak-anak kita untuk beribadah di ibadah Sabat yang terakhir di tahun ini. Ya, silakan mama-mama, anak-anak semua persiapkan. Lalu yang ketiga, untuk doa Kamis malam, ya, doa Kamis malam yaitu tanggal 30, kita akan gabungkan dengan doa malam akhir tahun, yaitu Jumat tanggal 31 Desember jam 7 malam via Zoom. Saya tahu kita semuanya mungkin sudah merencanakan, ya, ada yang mau pergi, ada yang mau stay di rumah, ada yang di hotel, mungkin ada yang di villa, atau mungkin yang ada di rumah sendirian. Nikmatilah malam akhir tahun Anda. Kalau bersama keluarga pun nikmatilah. Demikian juga kalau Anda sendiri nikmati. Saya percaya semua yang terjadi dalam kita itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan. Ya, nah karena itu ketika nanti berkumpul, mari kita tutup tahun ini dengan doa. Kalau awal tahun kita selalu mengawali dengan ibadah kita, tutup tahun kita juga tutup dengan doa malam kita. Ajak setiap rekan atau ajak keluarga Anda atau diri Anda sendiri jam 7 malam. Kita akan bersama-sama berdoa bersama, mengakhiri ibadah akhir tahun ini dengan ucapan syukur. Jadi sekali lagi, dogma yaitu doa Kamis malam, kita gabung dengan doa malam akhir tahun. Ya, nah demikian juga nanti pada ketika Anda kumpul keluarga, Anda boleh mengirimkan, ya, Anda boleh mengirimkan foto-foto Anda, apa saja yang Anda lakukan di dalam akhir tahun, ya. Foto-foto boleh Anda kirimkan, nanti kita akan membuat video bersama, ya. Karena itu kumpulkan kepada kami, kumpulkan, kirimkan kepada saya atau Pendeta Eli atau Saudari Lisa, boleh Anda kumpulkan, ya, gambar untuk yang menggambarkan sukacita, ucapan syukur, ataupun juga doa syukur, ataupun juga
gambaran bagaimana Tuhan memimpin kehidupan Anda ya. Kemudian ibadah awal tahun kita lakukan pada Sabtu 1 Januari jam 8 pagi via Zoom ya. Jadi meskipun nanti Anda melean tetap jam 8, kita mari memulai awal tahun 2022 dengan menghadap hadirat Tuhan. Yang menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan kita di dalam iman kepada Tuhan ya. Ibadah awal tahun Sabtu 1 Januari. Kemudian jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan, bahwa kita akan melaksanakan ibadah on-site, yaitu pada hari Minggu 9 Januari. Dan saya mengingatkan sekali lagi, setiap kita yang akan mempersiapkan terlibat di dalam ibadah atau menghadiri ibadah ini, pakai masker. Ya, tolong pakai masker semuanya. Sehingga baik kita semuanya yang mempersiapkan ibadah siap, seluruh jemaat juga siap dengan prosedur yang ada. Dan Root Community, pemuda remaja kita, mari bersama-sama kita juga bergabung pertama-tama di dalam ibadah ini. Nah, kemudian yang terakhir, kita akan menyaksikan video Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan pujian doksologi dan doa berkat yang akan dipimpin oleh Pendeta Liatman. Pada Pendeta Liatman kami persilakan. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Pendeta Sugeng Haryono yang telah melayankan firman Tuhan hari ini. Luar biasa ya semangatnya dan pengajarannya yang boleh memotivasi kita. Ya, tadi bahasanya sangat bagus. Ya, semestinya kita melebihi dari apa yang dilakukan oleh orang Majus. Ya, kita sudah mengenal, kita sudah menikmati kasih Kristus dan masih akan terus menikmati akan kasih Kristus itu. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita naikkan pujian doksologi. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Kristus Tuhan, pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudari semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin.
kebaktian selesai.